Halo teman-teman, perkenalkan nama saya John Dallas dari program studi agribisnis Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 13 pertemuan mata kuliah pemasaran agribisnis. Tujuan pembuatan video ini adalah memenuhi tugas UAS. Baik, kita akan masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu definisi dan pengantar dasar pemasaran. Pengertian pemasaran menurut William James Stanton 1978, pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk melancarkan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Terus konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu memiliki 5. Yang pertama itu berwawasan produksi. Konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah. Terus yang kedua itu berwawasan produk. Konsumen akan memilih produk yang bermutu dan berkinerja baik. Terus yang ketiga itu berwawasan penjualan. Melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif agar konsumen membeli produk. Terus yang keempat itu berwawasan pemasaran, memberi kepuasan kepada konsumen atau kebutuhan pelanggan terkoordinasi. Terus yang kelima itu berwawasan pemasaran masyarakat, menentukan kebutuhan, keinginan serta kepentingan konsumen dan masyarakat. Terus kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Pemasaran dan nilai pelanggan. Inti pemasarannya memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Terus sasaran bisnisnya pengantar nilai pelanggan yang menghasilkan laba. Kompetensi inti supaya kita bisa bersaing di masa kini, kita perlu memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensiasi bisnis. Untuk kompetensi inti saya mengambil 3, yaitu memilih nilai atau melakukan STP. Terus yang kedua itu menyediakan nilai, penentuan filter produk. Terus yang ketiga mengkomunikasikan nilai, mendayagunakan sumber yang ada untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Terus karakteristik kompetensi inti saya ambil 3 juga, yaitu sumber keunggulan kompresif. Yang kedua itu dapat diterapkan pada berbagai pasar. Terus yang ketiga itu bagaimana kita supaya produk kita itu bernilai tinggi. Kita harus menciptakan produk yang sulit ditiru oleh pesaing lain. Terus kita masuk pertemuan yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Sistem informasi pemasaran modern. Perusahaan yang memiliki keunggulan informasi menikmati keunggulan kompresif. Keunggulan yang diperoleh yaitu memilih pasar yang baik, mengembangkan penawaran yang baik, serta melaksanakan perencanaan pemasaran yang baik. Sistem informasi pemasaran (MSI) atau Marketing Information System terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilih, menganalisis, dan mengevaluasi serta mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 4, yaitu melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Mengapa kita perlu riset pasar? Saya ambil 3 di sini, yaitu yang pertama itu pemasaran menginginkan peramalan yang membantu kita menerjemahkan kinerja masa lalu dan merancang kegiatan masa depan. Terus yang kedua itu kita perlu melakukan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat
ditindaklanjuti tentang konsumen, pesaing, dan merek kita. Terus yang ketiga itu manajer pemasaran yang melakukan survei pasar, peramalan penjualan berdasarkan wilayah atau penilaian iklan. Sistem riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang sistematis, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan atau produsen itu sendiri. Kesimpulannya begini, riset pemasaran sangat penting karena membantu perusahaan memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, pesaing, dan kinerja pemasaran sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran serta peramalan permintaan. Oleh karena itu, riset pemasaran dilakukan melalui proses yang sistematis, mulai dari perancangan, pengumpulan, analisis, hingga pelaporan data agar perusahaan atau produsen dapat menghadapi permasalahan pemasaran secara efektif dan meningkatkan keberhasilan usaha yang mereka miliki. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 5, yaitu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pengertian pelanggan. Dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Bagaimana kita membangun kepercayaan dengan pelanggan maupun sebaliknya. Terus yang kedua itu menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Bagaimana yang dimaksud dari itu adalah bagaimana pelanggan itu terus membeli barang yang kita sediakan. Terus yang ketiga itu pemasaran yang berhasil adalah pemasaran yang secara total memuaskan pelanggan dan cara yang menguntungkan kita. Dalam arti bagaimana kita menyediakan barang yang konsumen inginkan dengan cara, dan di sisi lainnya juga menguntungkan diri kita sendiri atau produk kita atau bisnis kita. Maka terciptalah suatu bisnis yang sukses jika dan berhasil mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Itu ya. Kita masuk ke pertemuan 6, yaitu menganalisis pasar konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 3. Yang pertama yaitu faktor budaya, termasuk di dalam kelas budaya dan subbudaya serta sosial. Faktor budaya adalah pengaruh dari nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan kepercayaan yang dianut seseorang atau masyarakat setempat. Budaya mempengaruhi apa yang dibeli, secara cara membeli dan cara menggunakan suatu produk. Terus yang kedua itu faktor sosial, kelompok, referensi, keluarga, dan peran sosial serta status konsumen. Faktor sosial berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, kelompok pergaulan, serta status sosial. Seseorang sering dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya dalam mengambil keputusan dalam membeli suatu produk. Terus yang ketiga itu faktor pribadi, usia terhadap dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian, serta konsep dari gaya hidup dan nilai. Faktor pribadi berkaitan dengan kondisi individu seperti usia, pekerjaan, tingkat pendapatan, gaya hidup, kepribadian, dan keadaan ekonomi. Setiap orang memiliki kebutuhan dan referensi yang berbeda, sehingga keputusan pengambilannya juga pasti berbeda. Kita masuk ke pertemuan 7, yaitu menganalisis pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua orang, organisasi yang mendapat barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk, jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, dipasok ke organisasi lain. Pasar bisnis ini berbeda dengan pasar biasa ataupun pemasaran. Karakteristik pasar bisnis itu yang pertama,
pembeli lebih sedikit tetapi membeli barangnya dalam skala besar. Yang kedua itu hubungan pemasok pelanggan itu erat. Yang ketiga pembeli profesional. Yang keempat itu pengaruh pembelian berganda. Yang kelima panggilan penjualan berganda. Yang ketujuh itu permintaan turunan. Yang kedelapan itu permintaan inelastis. Yang kedelapan itu permintaan berfluktuasi. Yang kesembilan pembelian terkonsentrasi dan secara geografis. Yang terakhir itu pembelian langsung. Kita masuk ke pertemuan 8, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Mengidentifikasi segmen pasar, perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas dan beragam. Dan juga perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen ataupun segmen dan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Terus perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan, itu ya. Kita masuk ke pertemuan 9, yaitu menciptakan ekuitas merek. Pentingnya merek. Inti merek yang berhasil adalah yang pertama itu produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Terus yang kedua itu merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Terus selanjutnya itu peran merek bagi konsumen. Yang pertama mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Terus yang kedua itu menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Peran merek yang kedua itu bagi perusahaan menyederhanakan pelanggan dan menelusurkan produk. Yang kedua membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga perlindungan hukum dan filter untuk aspek unik produk. Yang keempat itu loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Yang kelima mengamankan keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10, yaitu membentuk positioning merek. Fungsi segmentation dan targeting positioning atau STP. Semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. STP itu S-nya menemukan beragam kebutuhan dan kelompok. Terus T-nya itu membidik yang dapat dipenuhi secara superior. Terus P-nya itu memposisikan penawaran. Kita masuk ke pertemuan yang ke-11, yaitu menghadapi pesaing. Mengidentifikasi pesaing. Pesaing adalah sesama konsumen yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pesaing dapat dilihat dari sudut pandang industri. Suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat suatu sama lain. Terus pasar, perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Cara mengatasinya bagaimana bang, gitu kan? Cara mengatasinya itu dengan cara bagaimana kita menyegarkan produk kita supaya kelihatan segar dan bersih. Contohnya itu ayam dikasih batu es supaya dia terlihat segar gitu ya dan awet. Ataupun sayuran dicuci supaya kelihatannya lebih segar begitu. Kita masuk ke pertemuan 12, yaitu menentukan strategi produk. Mengapa produk itu penting? Produk itu penting karena produk merupakan suatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tanpa produk, perusahaan tidak dapat melakukan penjualan dan memperoleh suatu keuntungan. Maka terciptalah suatu inti merek yang hebat adalah produk yang hebat.
dan produk adalah elemen kunci dalam menawarkan penawaran pasar. Pemimpin pasaran biasanya menawarkan produk yang bermutu tinggi yang memberikan nilai pelanggan yang unggul. Terus definisi produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk fisik, jasa, pengalaman, acara, orang tepat, properti dan organisasi. Kita masuk ke pertemuan 13, yaitu merancang dan mengelola jasa. Dalam ilmu ekonomi, jasa adalah aktivitas atau layanan tak terwujud yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain tanpa melibatkan perpindahan kepemilikan barang. Jasa biasanya memberikan nilai tambah, kemudahan, atau solusi atas masalah konsumen dan diproduksi serta dikonsumsi secara waktu yang bersamaan. Karakteristik utama jasa itu yang pertama tidak terwujud, tidak bisa dilihat, dicicipi, atau dipegang sebelum dibeli. Terus yang kedua itu tidak terpisahkan, dihasilkan atau dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga itu jasa itu berubah-ubah. Kualitas sangat bergantung pada siapa, kapan, dan bagaimana layanan tersebut diberikan. Terus contoh jasa di bidang usaha. Yang pertama itu transportasi dan logistik, itu contohnya ojek online, taksi, dan kurir atau pengiriman barang. Terus yang kedua itu pendidikan dan pelatihan, kursus online, les privat, dan bimbingan belajar. Terus yang ketiga itu kesehatan dan kecantikan, layanan klinik gigi, konsultasi dokter, dan salon. Terus yang keempat itu kreatif dan teknologi, jasa di bidang kreatif dan teknologi. Contohnya itu desain grafis, penulisan konten, dan optimalisasi digital. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Perkenalkan, nama saya John Dallas. Dadah.